Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai inflasi dan deflasi serta cara-cara mengatasi inflasi. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya, Nur Fitri Wulandari. Yang kedua itu ada Foni Novrianti, lalu ada Rosi Afrisa dan Putri Aprilia. Untuk materi pertama, yaitu pengertian inflasi dan deflasi, akan saya sampaikan sendiri. Menurut Boediono tahun 1999, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang, yaitu harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, olahraga, harga transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadinya inflasi, yaitu yang pertama, ada kenaikan harga. Lalu yang kedua ada bersifat umum, dan yang terakhir yaitu berlangsung secara terus-menerus. Lalu yang kedua yaitu pengertian deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Jika dilihat dari pengertian ini, maka deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga, sedangkan deflasi adalah penurunan harga. Jika deflasi terjadi, tidak hanya harga penurunan, tetapi juga peristiwa terkait finansial lainnya juga ikut menurun, seperti gaji karyawan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Jika deflasi terjadi, produsen dan konsumen sulit mendapatkan keuntungan kecuali harus menurunkan harga produknya. Karena sekalipun harga barang murah, rasio keuangan masyarakat juga rendah, sehingga barang tersebut tidak akan dibeli oleh konsumen. Menurut Tachiae H. Sitohang, deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga. Maka dari itu, oleh ahli ini deflasi disebut juga disinflasi. Pengertian deflasi merujuk pada istilah perekonomian di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dalam OJKpedia. Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis inflasi. Menurut Puto pada tahun 2010, jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi merayap atau rendah, creeping inflation, yang mana tingkat inflasi berada pada besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua itu inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu besarnya inflasi berkisar antara 10-30% per tahun yang ditandai dengan naiknya tingkat harga secara cepat dan relatif besar. Yang ketiga yaitu inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang berkisar antara 30-100%, yang mana ditandai dengan naiknya harga-harga secara umum. Yang keempat yaitu inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yang mana inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara drastis dan mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya, pembagian inflasi menurut sebabnya. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi dari satu pihak dan di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Banyaknya permintaan barang sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkelanjutan. Inflasi ini dapat digambarkan melalui grafik di samping.
yang mana dapat diasumsikan bahwa permintaan agregat akan bertambah sehingga kurva AD akan bergeser ke kanan menjadi AD1. Selanjutnya akibatnya adalah harga dan output menjadi naik di sepanjang kurva SRAS, yang mana P0 menjadi P1 dan YE menjadi Y1. Dalam jangka panjang, pendapatan nasional akan kembali menuju tingkat keseimbangan yang menunjukkan full employment. Akibatnya adalah harga menjadi naik menjadi P1 dan keseimbangan baru akan tercapai pada titik E2. Selanjutnya yaitu cost plus inflation. Inflasi ini terjadi karena turunnya produksi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi sehingga harga menjadi naik. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawaran, maka harga akan menjadi naik. Karena para pabrik akan membayar lebih mahal atas bahan baku, mereka akan menetapkan harga produk yang lebih tinggi kepada pedagang, dan pedagang juga akan menaikkan harga yang kemudian akan ditanggung oleh konsumen. Inflasi ini dapat digambarkan pada grafik di samping, yang mana berdasarkan grafik dapat diasumsikan keseimbangan ekonomi mula-mula terjadi pada titik E1 dengan permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS1. Misalkan buruh menuntut kenaikan upah, akibatnya kurva AS bergeser ke kiri dari AS1 menjadi AS2. Tingkat harga naik dari P1 menjadi P2 dan output turun dari YE menjadi Y1 dengan keseimbangan baru tercapai pada titik E2. Yang ketiga, pembagian jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama berdasarkan dari dalam negeri, domestic inflation, yang mana inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembayaran dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Yang kedua, berasal dari luar negeri atau forex atau imported inflation. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapat diketahui bahwa harga-harga barang akan menjadi naik dan ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja menjadi mahal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sebab terjadinya inflasi dan deflasi. Sebab terjadinya inflasi yang pertama yaitu inflasi karena permintaan. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua yaitu inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum, inflasi kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang keempat yaitu inflasi campuran. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Inflasi jenis ini akan sangat sulit diatasi atau dikendalikan ketika kenaikan supply akan suatu barang atau jasa yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan. Yang kelima yaitu inflasi karena struktural ekonomi yang kaku. Menjelaskan penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku, produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya, permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk.
Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya deflasi. Yang pertama yaitu menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedikitnya uang yang beredar di masyarakat menjadi penyebab utama. Hal tersebut dikarenakan banyak orang masyarakat yang tergiur atas hasil yang besar atau mendapatkan bunga simpanan tinggi yang ditawarkan bank. Masyarakat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara menabungkan uangnya ke bank sehingga peredaran langka dan berkurang. Yang kedua yaitu meningkatnya persediaan barang yang ditawarkan. Permintaan di pasar menyebabkan produksi barang meningkat walaupun terkadang fakta menunjukkan situasi yang berbeda. Biasanya, produsen yang tidak memiliki perhitungan atau orientasi yang tepat akan terus melakukan produksi barang, sehingga tidak memikirkan lagi jumlah permintaan barang tersebut. Jika permintaan masyarakat terhadap barang tersebut berkurang, maka produsen akan kebingungan jika barang belum banyak terjual, sehingga harga barang secara otomatis akan mengalami penurunan karena jumlah barang banyak sedangkan permintaan sedikit. Yang ketiga yaitu turunnya permintaan hasil produksi. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh produsen tertentu tidak diiringi dengan penghitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Produsen bisa memproduksi barang yang disesuaikan dengan permintaan konsumen untuk menyiasatinya. Yang keempat yaitu jumlah produksi barang yang sama terlalu banyak. Untuk meningkatkan persaingan, biasanya perusahaan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan untuk merebut hati banyak konsumen. Dalam hal ini, perusahaan akan menempuh jalan untuk menekan harga hingga yang terendah demi memenangkan persaingan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, di mana di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan mengatasi inflasi. Nah, mengingat pentingnya mengatasi inflasi ini, maka diperlukan penanganan yang tepat terhadap terjadinya inflasi ini. Di sini terdapat yang pertama kebijakan moneter. Nah, di mana kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di dalam bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya adalah menjaga kestabilitasan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi, yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas. Nah, dalam kebijakan penetapan persediaan kas ini, yang telah sama-sama kita ketahui, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan kas pada bank-bank yang ada. Dengan hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat menekan angka inflasi. Yang kedua yaitu adalah kebijakan diskonto. Nah, untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menetapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Nah, hal ini bertujuan agar masyarakat terdorong untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu akan berkurang dan dapat menurunkan tingkat inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral nantinya dapat mengurangi jumlah uang beredar dengan menjual surat-surat berharga seperti surat utang negara, sehingga hal ini juga dapat menekan angka inflasi. Kebijakan yang kedua yaitu adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini yang sama-sama kita ketahui yaitu mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, dan yang kedua dengan menaikkan tarif pajak. Kebijakan lainnya di sini juga terdapat kebijakan lainnya. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Nah, untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Sehingga dalam hal ini, maka jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dapat ditangani dengan pengurangan uang beredar tersebut. Yang kedua yaitu menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan ini harus realistis dan tepat sasaran. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
Tadi adalah pemaparan dan penjelasan mengenai inflasi dan deflasi serta cara-cara mengatasi inflasi dari kelompok 5. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.